Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di channel saya, yang dimana saya akan sedikit memberikan pengetahuan tentang apa itu bantuan hukum. Nah, terlepas yang terjadi di dalam masyarakat, banyaknya suatu perkara ya yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, dari itu pemerintah mengeluarkan suatu organisasi atau instansi ya, yang dimana instansi tersebut memiliki fungsi dan tujuan ya, yaitu bantuan hukum. Nah, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan perundang-undangan ya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yaitu bantuan hukum. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus mengerti apa arti dari pengertian bantuan hukum tersebut. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, itu dari pengertian bantuan hukum ya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui di dalam peraturan perundang-undangan ini ada masing-masing pengertian bantuan hukum. Nah, bisa kita lihat dalam slide ini ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ya, tentang bantuan hukum. Nah, di samping itu, di dalam lembaga bantuan hukum ada seorang pengacara atau advokat ya. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ia memberikan terkait penjelasan pengertian dari bantuan hukum ini. Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Nah, ini menurut versi advokat ya, dalam undang-undangnya. Nah, lanjut lagi. Di dalam peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2008 tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Nah, itu salah satu tugas atau kewenangan dari bantuan hukum atau advokat, maupun di dalam diatur di dalam peraturan pemerintah ya, yaitu nomor 83 tahun 2008 tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, itu ya. Nah, di samping itu ada suatu definisi dari bantuan hukum itu ya, yaitu yang pertama legal aid. Nah, legal aid kita harus ketahui itu seperti kita lihat dalam slide ini. Legal aid atau pemberi jasa bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara. Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma kepada yang tidak mampu. Nah, selanjutnya motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan pembela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum. Nah, dari yang kita lihat dari penjelasan tadi, yang dimana legal aid ini memberikan suatu pengertian bahwa bantuan hukum ini diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang buta hukum ya, yang wawasannya kurang tentang hukum. Nah, terkadang banyak masyarakat yang tidak tahu ya kemana arah. Nah, seperti yang kita lihat di lapangan ya di dalam masyarakat, banyaknya masyarakat yang tidak tahu tentang pemahaman hukum. Nah, sehingga terkadang dia dihadapkan suatu masalah, ia kebingungan kepada siapa ia harus berkonsultasi, bagaimana proses penyelesaian hukum itu ya. Nah, sehingga itu bantuan hukum harus memiliki tugas agar sebagian masyarakat mengetahui adanya bantuan hukum ini ya. Misalnya sosialisasi ke masyarakat
ya, tiap-tiap desa itu ya, agar masyarakat tahu bahwa bantuan hukum ini ada di setiap daerah-daerah yang telah ditentukan, agar masyarakat mengetahui ya adanya bantuan hukum ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi penjelasan tentang advokat dan bantuan hukum ini ya. Kita lihat dalam slide ini lagi. Advokat merupakan pemberi bantuan hukum utama yang telah ditetapkan oleh undang-undang, baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 maupun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Walaupun banyak pihak yang masih meragukan efektivitas pemberian bantuan hukum oleh pengacara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan cara pemberian bantuan hukum. Namun sebenarnya pemberian bantuan hukum oleh advokat sudah banyak dilakukan. Selama ini, bentuk bantuan hukum yang paling umum diberikan oleh seorang advokat adalah bantuan hukum bagi terdakwa sesuai dalam pasal 56 KUHP. Nah, ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Ada pengacara tertentu yang ditunjuk oleh pengadilan untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih dengan anggaran yang telah dipersiapkan oleh pengadilan. Nah, itu bisa kita lihat dalam pasal 56 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimana bantuan hukum ini hanya bisa dilakukan kepada hukumannya di atas 5 tahun. Nah, karena terkadang masyarakat yang dihadapkan permasalahan hukum ini banyak masyarakat miskin ya, karena misalnya keadaan terpaksa yang melakukan tindak pidana ya. Nah, seperti itu perlu kita bantu seperti itu. Itulah tugas seorang advokat. Nah, di samping itu tujuan dari bantuan hukum ini ya, seperti kita lihat di dalam slide ini lagi ya. Tujuan bantuan hukum yang pertama, menjamin hak orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan. Nah, yang kedua, mewujudkan hak konstitusional. Nah, yang kedua, mewujudkan hak konstitusional warga persamaan di hadapan hukum. Yang ketiga, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang keempat, mewujudkan peradilan yang dapat dipertanggungjawabkan, keadilan berdasarkan ketuhanan. Nah, bisa kita lihat penjelasan tadi ya, yang dimana tujuan bantuan hukum ini agar masyarakat mendapatkan keadilan ya, terutama masyarakat yang kurang mampu ya. Itu tugas dari bantuan hukum atau wewenangnya. Selain itu, bantuan hukum ini sudah tersebar di seluruh Republik Indonesia ya. Setiap provinsi, setiap daerah sudah ada di mana-mana ini. Hanya masyarakat sebagian kurang mengetahui adanya bantuan hukum ini ya. Nah, itulah harus kita lakukan sosialisasi di dalam masyarakat ya, agar masyarakat mengetahui adanya bantuan hukum ini. Kita lanjut lagi, dalam memberikan bantuan hukum kita harus melihat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ya. Nah, bisa kita lihat dalam slide ini. LBH atau Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan layanan dan melaksanakan bantuan hukum berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Syaratnya adalah, nah, yang pertama, berbadan hukum. Yang kedua, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Yang ketiga, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Yang empat, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum. Nah, itu adalah satu syarat mendirikan suatu lembaga bantuan hukum ya. Yang keempat, aspek tersebut ya kita lihat tadi. Nah, sebelum kita lanjut lagi, perlu masyarakat mengetahui ya syarat-syarat apa saja yang harus kita lakukan dalam mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum gitu ya, ya di suatu lembaga. Nah, bisa kita lihat dalam slide ini kembali ya. Adapun untuk mulai legal aid, pemohon atau penerima bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan diuraikan secara singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Nah, itu. Yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Yang tiga itu melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal itu.
Nah, seperti itu ya. Dalam memberikan bantuan hukum itu harus masyarakat mengetahui ya, ada suatu syarat yang harus dilakukan. Nah, sebelum itu kita harus mengajukan kepada pihak pemerintah setempat tersebut ya, mesti seperti kepala desa, kepala lurah. Nah, seperti itu kita harus meminta surat keterangan miskin ya, agar pihak pemberi bantuan hukum ini mengetahui bahwa masyarakat yang menerima bantuan hukum ini benar-benar ia masyarakat miskin ya, seperti itu. Begitu juga penerima bantuan hukum ini harus menjelaskan secara singkat pokok-pokok persoalan yang dihadapi atau masalah-masalah ya yang dihadapi masyarakat tersebut sebelum mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi syarat-syaratnya yang lebih pokok-pokoknya ya. Bisa kita lihat dalam slide ini. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum: mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum melampirkan. Yang pertama itu fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP ya, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Nah, yang kedua, surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat dengan domisili. Nah, yang ketiga, dokumen yang berkenaan dengan perkara. Nah, yang keempat, surat kuasa jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya. Nah, ini tidak jauh berbeda dari yang saya jelaskan slide yang tadi ya. Hanya mendalami lebih lanjut syarat-syarat apa saja yang dilakukan oleh penerima bantuan hukum ini sebelum memohon kepada pemberi bantuan hukum. Nah, di samping itu perlu kita ketahui ya, ada suatu peraturan yang dimana kita harus patuhi. Nah, larangan-larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini ya, tentang bantuan hukum. Nah, bisa kita lihat dalam slide ini. Nah, larangannya yaitu pemberian bantuan hukum dilarang menerima atau menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak yang lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh pemberi bantuan hukum. Nah, perlu kita ketahui apabila kita sudah terakreditasi ya, sudah ditanggung oleh pemerintah, perlu disadari pemberi bantuan hukum ini agar tidak melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa pemberian bantuan hukum ini harus dipatuhi ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yang dimana pemberi bantuan hukum dilarang meminta sokongan ya, atau pemberian dari penerima bantuan hukum. Nah, karena ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Karena instansi tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah ya, sehingga pemberi bantuan hukum ini tidak mengeluarkan biaya apapun selain pemerintah yang membiayai perkara tersebut, begitu ya. Nah, itu yang dapat saya jelaskan di sini tentang pokok-pokok pemberi bantuan hukum ya, apa-apa saja syarat-syarat, pengertian. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya saya berkuliah di Universitas Lakidene. Kebetulan juga saya mengambil judul, yaitu yang berjudul Efektivitas Bantuan Hukum yang dilakukan oleh LBH Konawe di Pengadilan Negeri Unaha. Nah, ini hasil dari studi saya ya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini hasil studi saya selama saya kuliah di Universitas Lakidene. Nah, baru-baru juga saya menyelesaikan studi saya ya. Nah, alasan saya mengambil judul ini karena saya ingin mendalami tentang pemberian bantuan hukum ini ya, kepada masyarakat. Bagaimana proses pemberian bantuan hukum ini ya, dan tata caranya ya, seperti itu. Itulah mengapa saya mengambil judul tersebut. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan di kolom komentar ya. Sebelum itu, apabila menyukai konten saya ini, silahkan like, komen, dan bagikan ya. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih.